Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali, Kanse Mabilita. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam yang berbahagia ini, Halo Morowali mendapatkan kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang saya pikir sangat istimewa. Saya sedang bersama dengan Kepala Dinas PUPR, Bapak Rustam Sabalio ST. Selamat malam, kan? Malam. Sehat? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah berapa tahun jadi Kepala Dinas PU ini? Ya, alhamdulillah saya sudah 10 tahun. 10 tahun ya. Dalam Jadi menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 10 tahun itu tepatnya tahun berapa pertama kali diangkat jadi Kadis PU? KSPU 2014. 2014 masih Pak Nur Hafid ya? Ya, masih. Jadi dari situ, dari tahun 2014 jadi Kadis PU sampai sekarang udah pernah diganti? Ya, alhamdulillah belum pernah ya? Belum diganti ya. Kalau terangkat jadi ASN tahun berapa? Saya terangkat tahun 2002. 2002. Ya. Itu awalnya apa? Ya, saya tentunya terangkat sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan Umum juga. Oh, di PU Mem ya, di PU Mem ya. Ya, terus merangkak. Ya, saya dalam perjalanan karir saya dari staf, kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, ya alhamdulillah hari ini saya duduk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 10 tahun tak tergantikan. Ya. 2 kali ganti bupati ya? 2 kali. Luar biasa. Suka dukanya menjadi ASN, Pak Kadis? Ya, saya kira dalam menjalani ASN ini, kalau bicara sukanya tentunya kita punya kepuasan sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena pekerjaan sebagai aparatur sipil negara ini tentunya tugas-tugas yang kita berikan ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan masyarakat, dan itulah kepuasan kita pada saat memberikan pelayanan. Masyarakat juga merasakan itu, kita dapat kepuasan kita. Kalau yang paling berkesan selama menjadi Kepala Dinas PU? Ya, tentunya kesan yang kita dapatkan pada saat kita melaksanakan tugas itu, kita dengan jajaran kita, bawahan saya yang membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan, ya tentunya pada saat kita mendapatkan keberhasilan, ya itulah saya kesan yang kita dapatkan pada melaksanakan tugas. Kalau yang paling menantang, tantangan yang paling berat selama menjadi Kadis PU? Ya, saya kira kalau bicara tantangan, ya karena memang instansi kami ini yang tentunya berhadapan dengan banyak pekerjaan yang dalam menyiapkan untuk kebutuhan dasar masyarakat itu, karena wilayah kita juga ini beberapa kecamatan ini ada di daerah kepulauan. Ya, tentunya dalam menyiapkan sarana prasarana di daerah pulau itu yang saya pikir cukup memberikan tantangan, serba terbatas. Ya, tapi alhamdulillah selama ini apa yang menjadi tugas kami di daerah-daerah yang cukup terbatas aksesnya itu, alhamdulillah bisa kami laksanakan. Seperti itu Pak Kadis ya? Jadi tantangannya lebih kepada yang di pulau-pulau ya, yang banyak tantangannya di sana. Tapi kalau persoalan ini kan PU ini kan bangun-membangun ya? Yang tabrakan dengan kepentingan masyarakat ada? Ya, saya kira ini kalau bicara masalah hal-hal yang dalam konteks pro kontra, ya tentunya saya kira itu pasti ada. Ya, dalam pemahaman masyarakat juga dengan apa yang kita buat itu kadang tidak semua itu bisa diterima dengan baik. Ya, tapi di perjalanannya saya kira ini kan setelah mereka bisa merasakan, ya cepat atau lama pasti mereka juga bisa menerima. Ya. Baik. Ditahan dulu Pak Kadis, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat sejenak.
Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih berbincang santai dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Morowali, Bapak Rustam Sabalio. Pak Gadis, menjadi Kepala Dinas selama 10 tahun, di dinas yang basah. Prestasi dan terobosan apa saja sih yang sudah dilakukan? Dinas PU di bawah kepemimpinan Pak Rustam. Ya, saya kira bicara terobosan ya, karena kondisi daerah kita yang infrastrukturnya masih kurang memadai. Ya. Tentunya ini yang menjadi pekerjaan kami yang setiap tahun, bahwa untuk penyediaan infrastruktur yang ada di daerah-daerah yang masih belum terbuka aksesnya, itu yang menjadi terobosan kami setiap tahun, di mana kami untuk menyiapkan infrastruktur setiap wilayah yang ada di daerah-daerah terpencil ini, itu yang kami lakukan. Bisa disebutkan salah satunya? Ya, saya kira di beberapa kecamatan yang ada di daerah kepulauan, itu kami sudah bangunkan jalan untuk menyiapkan sarana prasarana lain seperti penyediaan air bersih, juga sanitasi. Itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sampai hari ini setiap tahun kami laksanakan. Saya kira berbicara infrastruktur ini, ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang di wilayah Morowali yang 10 kecamatan ini masih belum memadai. Belum memadai? Ya, belum. Sejauh ini? Ya, saya kira dengan kebutuhan masyarakat ini masih jauh yang kita harapkan. Baik, di antara kekurangan itu apa yang menurut Pak Rustam sejauh ini yang paling minus? Ya, kalau bicara masalah kebutuhan infrastruktur ini, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang masih harus kita tingkatkan sampai hari ini, ya, seperti jalan, air bersih, ya, dan infrastruktur lainnya seperti jembatan. Ya. Masih banyak ya? Ya. Tapi aspal sudah tembus-tembus lorong ya, Pak. Saya kira kalau melihat yang ada sekarang ini, karena ruas jalan kita di Kabupaten Morowali kurang lebih 700 km lebih. Ini masih jauh, yang sampai hari ini nilai untuk kemantapannya itu baru 46%. Ya, itu masih di bawah yang sebenarnya yang harus kita capai. Ya. Jadi masih banyak jalan-jalan kita yang kondisinya masih rusak, baik itu rusak berat maupun rusak ringan. Semua kecamatan kondisi seperti itu. Betul. Kalau penataan kota bagaimana? Ya, saya kira ini juga kalau bicara hari ini untuk penataan kota, ya memang dari sebaran untuk pemerataan ini kan, ini ya kita masih juga harus penuhi itu, ya, dengan melihat mungkin ada beberapa daerah yang dalam kondisinya hari ini itu belum terpenuhi untuk kebutuhannya. Seperti itu. Ya. Kalau Pak Rustam melihat ini kan PUPR ya, berarti tata ruang juga ya. Kota kita ini kok kayak tidak kelihatan ya Pak Rustam. Memang ada perencanaan pembangunan kota yang lebih apa gitu, kayak di daerah lain, supaya Morowali ini loh kotanya. Ya, saya kira bicara masalah kota, ya, memang dalam untuk mendapatkan kota yang ideal, memang kita harus membuat pertumbuhan itu tidak terfokus satu titik saja. Ya, kita harus membuat bagaimana kota itu bisa semua terisi ruang-ruangnya ini. Ya, kalau kita bilang untuk membuat pertumbuhan di satu titik itu, berarti kita harus membagi. Ya, seperti hari ini kita misalnya bicara masalah pusat pemerintahan ada di Pulau Singko. Ya, kita juga harus
memberikan ruang untuk misalnya kegiatan ekonomi di titik yang lain, supaya ini terjadi pemerataan dalam rangka untuk pergerakan ekonomi. Ya, Pembangunan kota ini apakah dia infrastruktur atau apa? ya, saya kira kan untuk menunjang kota itu berarti kita harus bicara infrastruktur. Bangun infrastruktur ya. Kita perlu infrastruktur. Ini yang harus kita buat supaya ini akan nanti memberikan pertumbuhan pergerakan ekonomi. Tapi ini serius Pak Kadis ya. Bungku kita ini sudah punya pasar kan? Ya. Sudah punya pasar sentral. Ya. Nah, mungkin menjadi salah satu fasilitas kota kan, harus punya pasar. Tapi kalau saya lewat, kayak pasarnya kita ini kayak setengah mati. Kayak dia dibilang hidup, sepi, dibilang mati, tidak juga. Intinya kota kita sepi, kalau menurut saya. Itu apa faktor penyebabnya dan apa solusinya? Ya, saya kira ini karena kan begini, walaupun infrastruktur pasar kita sudah ada, tapi sepi, kan ekonomi enggak muter kan? Ya, ini yang harus dipikirkan ya. Ya. Memang untuk menggerakkan ini tentunya kita harus bangun tadi ya, seperti saya sampaikan. Kita bangun pusat-pusat kegiatan ini tadi. Ya, tentunya kalau pusat kegiatan pemerintah ya hari ini kan kita sudah punya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita punya daerah yang itu khusus untuk pelayanan masyarakat. Nah, tapi hari ini juga kita harus pikirkan bagaimana pusat-pusat kegiatan lain itu bisa kita arahkan ke wilayah kota ini tadi, supaya fungsi kota sebagai kota pusat pelayanan pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, sehingga kita harus berpikir bahwa kita ini yang hari ini Morowali ini ada 5 proyek strategis nasional, kawasan ada. Kenapa tidak harus kita berpikir bahwa semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses-proses administrasi urusan ini kita bawa ke Bungku. Nah, ini yang salah satu saya kira bisa memberikan menambah untuk pertumbuhan ekonomi kita, ya. Berarti semacam kayak kantor-kantor administratif mereka itu dipindahkan di Bungku. Ya. Betul. Jadi kayak orang misalnya mau melamar kerja, itu melamar kerjanya di Bungku. Tidak harus ke Topogaro atau ke Bahodopi. Ya. Saya kira ini juga kan salah satu cara kita untuk minimalisir ya kondisi-kondisi yang itu bisa mengganggu kegiatan-kegiatan industri di kawasan industri. Ya, jadi kalau ini diurai, tentunya akan berjalan dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, terus juga di kawasan itu akan berjalan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di kawasan industri. Jadi misalnya orang yang sudah kerja ya kerja di sana. Orang yang melamar kerja datang di Bungku, melamarnya di Bungku. Otomatis kalau kantor-kantor administratif perusahaan kayak BTIG, kemudian IMIP misalnya ditaruh di Bungku, maka otomatis pelamar kerja masuk Bungku. Kita bayangkan pasar akan ramai, penginapan akan ramai kan? Betul. Terus upaya pemerintah daerah sudah sejauh mana untuk itu? Ya, saya kira kan ini yang harus jadi tugas pemimpin kita akan datang. Nah, kalaupun ini nanti ya yang pemimpin kita yang nanti mungkin bupati ke depan itu, ini yang harus jadi PR-nya juga kan. Bagaimana supaya ada aktivitas yang terpusat di Bungku sebagai kota hidup ya, supaya kotanya kita hidup. Baik Pak Kadis, ada juga yang saya dengar ini soal terkait dengan penataan kota, soal pembangunan mal.
rencana itu benar ada ya? Ya, saya mungkin lebih setujunya kalau itu saya bilang hari ini ya mungkin itu rencana pembangunan kawasan Perbelanjaan, pusat kegiatan ekonomi. pusat kegiatan Ya. ekonomi. Iya, iya, iya. Ya, saya belum tahu juga mall atau Mall atau seperti apa ya. Kalau yang beredar di masyarakat kan pembangunan mall ya. Ya, ya. Tapi kalau yang sebenarnya pembangunan pusat kegiatan ekonomi. Ya, ya. Tapi kan ada anunya apa? Ada detail rencananya Ya, kan. ya, ya, Nah, ya. jadi akan seperti apa? Ya, saya kira kan tadi saya sudah sampaikan lah. Membangun kota ini kan kita tidak hanya terfokus satu titik. Ya, kalau kita bilang nanti kegiatan ini, bangunan ini kita akan bangun di sekitaran pusat pemerintahan. Ya, saya kira ini kan nanti akan terjadi ketimpangan di dalam pertumbuhan kota itu sendiri. Iya, iya, iya. Ya, sehingga tadi kalau kita untuk mencari titik lain, ya ini tujuan kita untuk bagaimana ini bahwa pergerakan ekonomi bisa merata. Ya, Ya, jadi kantor pemerintahan di Purwosinggo, ya, pusat kegiatan ekonomi di Bungku bagian ya, kemari. ya. Ya, seperti itu. Baik, ditahan sejenak Pak Gadis, kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, masih bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih bersama dengan Pak Rustam Sabalio. Pak Rustam, kalau menurut Pak Rustam, ini dari segi bidangnya PUPR ya, ke depan ini, kita kan mau pilkada ini. Pasti pilkada ini kan melahirkan kepemimpinan yang baru, misalnya, atau kepemimpinan yang lama dilanjutkan, tapi menurut saya baru lagi karena periode baru 2024-2029. Kalau menurut Pak Kadis, pemerintahan hasil pilkada 2024-2029 nanti, apa yang harus menjadi prioritas Ya, dalam bidang PUPR? ya. Saya kira yang nanti harus diprioritaskan itu ya untuk membenahi infrastruktur kita yang sampai hari ini kan belum memadai. Ya, kalau kita melihat sekarang kesenjangan antar wilayah itu kan masih cukup tinggi ya. Nah, di daerah-daerah kita yang berada di daerah kepulauan sendiri itu kan itu untuk pemenuhan infrastrukturnya itu kan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang hari ini seperti penyediaan air bersih Masih susah. dan jalan itu masih sangat kurang. Nah, ini yang mungkin menjadi pekerjaan yang harus dirampungkan oleh nanti pemimpin ke depan. Seperti itu. Ya. Saya pernah dengar akan ada pembangunan, ini soal pemerataan pembangunan ya, soal infrastruktur saudara-saudara kita di pulau. Ya. Saya pernah dengar ada rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Tanda Oleo dengan pulau apa? Pulau Dua, Pulau Bapa. Pulau Bapa. Nah, Ya. itu memang ada rencana itu. Ya, saya kira itu memang yang beberapa bulan kemarin itu sempat sudah disampaikan juga terkait dengan itu. Ya, itu masih dalam perencanaan. Masih dalam perencanaan. Ya, masih dalam perencanaan. Belum masuk pembahasan. Itu belum sampai ke pembahasan. Tapi wacana itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Baik Pak Kadis, selama jadi kepala dinas PU, pembangunan infrastruktur dengan anggaran terbesar itu apa? Ya, itu kalau bicara anggaran terbesar, Anggaran yang paling besar itu ada di jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan. Iya, jalan jembatan. Masuk pengaspalan berarti? Ya, peningkatan jalan kan untuk jalan ini ada pembukaan. Ya. Kalau peningkatan berarti kita mengaspal. Ya.
Nah, ini cukup membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ya. Karena kita di khusus Morowali ini kan dengan ruas jalan kita yang cukup panjang, ini memang sebenarnya harus anggaran besar. Baik Pak Kadis, kalau rencana kerja ke depan yang sedang digenjot PUPR apa? Ya, untuk beberapa yang menjadi prioritas kami ini merampungkan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan irigasi yang ada di wilayah Bungku Pesisir. Ya. Ya, ini yang hampir juga kita mungkin tahun ini kita harus selesaikan. Juga beberapa bendung dan jaringan irigasi yang ada di Bungku Timur, itu juga yang menjadi prioritas kami hari ini, dan beberapa penyediaan air bersih yang ada di daerah kepulauan, Penyediaan air bersih. ya, dan jalan. Baik, netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita rehat sejenak. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Bincang Santai Halo Morowali bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Morowali, Bapak Rustam Sabalio ST. Pak Rustam, setiap orang punya cita-cita besar, dan saya yakin cita-cita besarnya Pak Rustam bukan sekedar menjadi Kepala Dinas PUPR. Saya ingin Pak Rustam mengungkap apa cita-cita terbesar Pak Rustam. Ya, saya kira setiap orang punya cita-cita, ya, menggantungkan cita-citanya setinggi-tinggi. Ya, betul. Nah, saya cuma berharap untuk diberikan ruang dalam berkarya. Ya, cita-cita saya seluas-luasnya untuk saya bisa berkarya. Apakah hari ini itu sudah tercapai? Ya, saya kira kita masih butuh ruang untuk yang Lebih besar lagi untuk berkarya. Jadi cita-cita terbesar Pak Rustam adalah ingin mendapatkan sebuah ruang yang lebih luas untuk berkarya, untuk mengabdi maksudnya kepada masyarakat, mengabdi kepada daerah yang kita cintai bersama ini. Dan Pak Rustam yakin bahwa cita-cita besar itu akan tercapai. Ya, tentu ini kita harus bisa yakini, ya, selagi kita masih dengan perangkat dengan niat dan dengan usaha, ya, insya Allah bisa tercapai. Ya, bisa tercapai. Saya kira ikan di mana saja bisa kita berkarya. Kalau saya yakin orang seperti Pak Rustam ini punya sumber-sumber inspirasi yang tidak biasa, karena kan menjadi kepala dinas PUPR ini kan pikiran harus luas, wawasan harus luas. Kalau tokoh yang menginspirasi Pak Rustam ada? Ya, saya kira saya masih dengan apa yang menjadi tokoh kita ini, Soekarno. Soekarno ya? Ya. Jadi yang menginspirasi Pak Rustam adalah Soekarno, Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno. Baik. Pak Rustam mengagumi sosok Soekarno ya, sampai menjadi inspirasi. Dari segi mana ya? Ya, saya kira yang pasti bukan dari segi banyak istrinya kan? Ya, saya kira dengan banyak karya beliau, ya, dengan ide-ide beliau, beliau sudah banyak berkarya untuk bangsa ini. Ya, banyak hasil-hasil yang beliau sudah lahirkan. Ya. Itulah yang menginspirasi Pak Rustam kemudian.
Baik, netizen yang budiman, bincang santai kita betul-betul ringan kali ini. Sangat ringan, luar biasa, tapi saya yakin ini bisa menginspirasi kita semua. Dan saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Rustam malam ini. Memimpin dinas PUPR tentu tidak mudah, karena ini dinas yang apa ya? Menurut saya OPD bernama PUPR ini adalah OPD yang eksklusif. Karena di situ semua anggaran-anggaran besar tempatnya. Tidak mudah untuk memimpin OPD ini. Apa triknya? Ya, sekira setiap orang itu punya gaya kepemimpinan. Ya. Kita bisa dengan membawa banyak karakter yang berbeda-beda. Ini juga kan kita harus selalu menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan di bawah staf-staf kita. Ya. Saya yang menjadi salah satu strategi saya dengan staf saya itu ya tentunya pendekatan dengan berkomunikasi. Ya, ini yang selalu kita lakukan sehingga komunikasi kita ini bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi komunikasi yang baik, komunikasi yang antara pimpinan dengan yang dipimpin. Ya. Itu rahasia, rahasia sukses Pak Rustam memimpin dinas PUPR selama ini. Baik, yang netizen yang budiman, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, perbincangan yang sangat ringan malam ini bersama dengan Kadis PUPR Kabupaten Morowali, Pak Rustam Sabalio. Pak Rustam, di Halo Morowali ada tradisi, ada kebiasaan di mana di akhir perbincangan Halo Morowali itu menyerahkan mic sepenuhnya kepada tamu, kepada narasumber untuk memberikan closing statement atau statement penutup. Jadi dengan ini saya memberikan ruang ini sepenuhnya kepada Pak Rustam untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan. Saya kira harapan-harapan saya dengan kondisi hari ini, masyarakat kita ini bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan yang tentunya dengan segala masing-masing profesi kita bisa lebih untuk memberikan kontribusi terhadap daerah kita ini. Terima kasih. Baik, netizen yang budiman, sebuah closing statement yang luar biasa, yang singkat, padat, namun sangat jelas dan tepat dari Pak Rustam Sabalio ST, Kadis PUPR Kabupaten Morowali. Pak Rustam Sabalio menjadi Kepala Dinas PUPR 10 tahun dan telah menghasilkan banyak karya untuk kita nikmati di Kabupaten Morowali ini. Tentu tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak apa yang Dinas PUPR lakukan hingga hari ini itu sudah luar biasa. Dan sesuai dengan anggaran-anggaran yang tersedia. Pak Rustam Sabalio sebagai manusia biasa memiliki cita-cita besar. Ingin mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkarya, mengabdikan diri bagi masyarakat, menyumbangkan karya terbaiknya untuk daerah Morowali yang kita cintai ini. Kita doakan semoga apa yang menjadi cita-cita besar Bapak Rustam Sabalio dapat terwujud, dapat terkabulkan, dapat terrealisasikan. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktunya berbincang dengan Halo Morowali. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Baik, netizen yang budiman, dari KP Bintang, Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungu Tengah, Kabupaten Morowali, saya Gap, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan atensi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, masih di Halo Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.